Video ini dibuka dengan adegan salah paham. Tapi salah paham ini beda kayak sebelumnya. Jika sebelumnya orang yang bikin salah paham adalah Cray. Namun untuk saat ini, justru malah Tony yang akhirnya bisa membuat Cray jadi salah paham. Gampangnya begini cuy. Ingatkan, kemarin Cray udah tanya kepada Tony, yaitu apakah Tony saat ini lagi diawasin sama para bangsawan. Jujur aja, Tony nggak ngerti apa maksud dari pertanyaan Cray. Tapi karena Tony ini sifatnya sama kayak Cray, maka Tony pun justru malah jawab asal-asalan. Ya benar, aku adalah pangeran. Jadi udah jelas, semua mata bangsawan pasti akan selalu mengawasi aku. Di momen itulah, Cray pun jadi salah paham. Cray pikir misinya untuk dapat menyelamatkan Tony sekarang masih berlaku. Padahal sekali lagi, misi itu adalah misi palsu yang dibuat dan dikirimkan oleh Agus. Dengan sebuah tujuan untuk dapat menjebak para hunter level 8 terkuat di dunia, supaya mereka mau datang menuju ke dalam negara Code. Gara-gara semua salah paham dari Tony itu, Cray pun sekarang justru malah berkata kepadanya dengan cara seperti ini. Dengar, kamu tidak usah panik. Walaupun aku nggak berguna, tapi 2 orang temanku bentar lagi pasti akan datang untuk dapat menolongmu. Nama temanku adalah Kaiser dan juga Sarah. Jadi jika dia udah muncul, aku bakalan ceritain kamu ke dia, supaya mereka juga bisa datang ke tempat ini. Pada awalnya, Tony pun justru malah jadi bingung. Karena sejauh ini, dia nggak pernah tahu ada warga luar kota yang masuk pakai nama itu. Tapi setelah berpikir sebentar, Tony pun kini akhirnya langsung berkata, "Oh, aku tahu. Maksudmu Kai dan saya ya. Walaupun aku nggak kenal sama mereka, sepertinya mereka ada di tempat dari abangku. Kalau nggak salah, abangku sempat pamerin kepada Nora bahwa dia udah punya 2 orang petarung tangguh yang datang dari luar negara. Jika itu memang temanmu, maka aku yakin mereka pasti ada di tempat abang." Mendengar ucapan itu dari Tony, Cray pun kini mulai berpikir sambil berkata di dalam hatinya lagi, kalau Tony-san punya kakak, berarti dia juga keluarga kerajaan. Aku sempat khawatir karena nggak ada kabar soal Kaiser dan saya, tapi kayaknya mereka berdua baik-baik aja. Pantas aja mereka level 8. Intinya, Cray salah paham. Cray pikir kondisi dari Kaiser dan juga Sarah sekarang udah berhasil nyelamatin Pangeran Agus. Padahal kenyataannya justru malah sebaliknya. Faktanya, sampai dengan video ini dibuat, Kaiser dan juga Sarah masih ditahan di dalam penjara. Serta mereka berdua pun masih jadi budak dari Pangeran Agus. Nah, setelah mendapatkan informasi salah paham dari Tony tersebut, barulah Cray bisa bernafas dengan lega sambil berkata kepada Tony, "Oke lah, makasih. Walaupun aku belum bisa ketemu mereka. Tapi karena kamu bilang mereka ada di tempat dari Agus, maka aku nggak perlu khawatir. Kalau gitu, aku mau lanjut jalan-jalan dulu. Aku dengar tempatmu ini tempat paling asik. Jadi aku akan muter-muter sebentar untuk bisa lihat-lihat." Mendengar ucapan itu dari Cray, Tony pun otomatis langsung menjawabnya, "Iya, benar. Area ini berbeda jauh dengan tempat abangku atau Mbak Nora. Di sini para bangsawan yang pegang kendali. Uang juga ada di tempatku." Tony-san menjentikkan jarinya, lalu lantai di bawah kami terbuka dan sebuah koper muncul ke permukaan. Begitu koper itu terbuka, aku bisa melihat tumpukan koin emas di dalamnya. Dan yang lebih mengejutkan, itu adalah koin emas 100.000 gil yang dipakai di Zebrudia. Aku melongo melihatnya dan Tony-san dengan bangga berkata, "Kami yang membuat ini. Kami pakai koin yang kamu bawa sebagai referensi. Selama ini aku sudah lihat beberapa model dan desainnya bagus juga. Mirip sekali dengan yang aslinya kan?" Tidak hanya itu, karena masih pada satu halaman yang sama, Tony pun kembali melanjutkan, "Aku sebenarnya mau membawa budaya unik dari luar ke area ini, tapi sayangnya sistem ekonomi berbasis uang tidak bisa jalan di Code. Soalnya selama seseorang punya status warga, mereka bisa dapat hampir semua yang mereka mau. Satu-satunya hal yang mirip uang di sini itu sumber daya kota. Tapi kalau sudah punya sumber daya, sistem kota bisa menyediakan semua kebutuhan. Jadi barter itu tidak diperlukan. Sebagai orang luar, menurutmu gimana?" Mendengar dan juga melihat semua hal itu di depan matanya, Cray pun kini mulai membalas, Menarik sih. Tapi kalau cuma uang palsu, aku rasa itu tidak akan bisa dipakai.
Ya, daripada uang, aku juga lebih tertarik dengan hal lain. Kira-kira di sini ada restoran atau bar tidak? Bagi orang luar, hal yang pertama harus dipikirkan saat melakukan petualangan. Itu adalah makanan. Jadi, daripada uang, kita lebih tertarik untuk bisa cari makan di perjalanan. Jadi, kalau emang area kekuasaanmu ini mengadopsi budaya dari luar, maka seharusnya di sini ada tempat makanan juga, atau ada restoran. Tony-san menyilangkan tangan dan menjawab, restoran atau bar ya? Ya, aku tahu. Aku sudah tanya ke beberapa orang luar, dan kota ini juga punya catatannya. Tempat yang menyajikan makanan kan? Tapi sejauh yang aku tahu, kota ini tidak punya yang seperti itu. Menyaksikan respon itu dari Tony, Cray pun kini mulai kecewa. Ya, kok nggak ada sih? Padahal ini kota yang dibuat sama orang luar, tapi kok malah nggak ada tempat makan. Padahal itu adalah yang paling penting. Lalu Tony kembali menjawab, karena di sini tidak butuh yang begituan. Coba pikir baik-baik. Kalau semua barang bisa didapat dengan mudah, masih perlu usaha membuat tempat makan. Tenaga kerja di sini lebih baik dipakai untuk hal-hal yang memang perlu dikerjakan. Ya sih, di dunia ini orang nggak perlu kerja buat bertahan hidup. Di luar sana juga pasti ada banyak orang yang kerja karena nggak punya pilihan lain. Jadi, kalau di kota ini semua kebutuhan bisa terpenuhi tanpa harus kerja, apa memang ada gunanya bikin usaha sendiri? Aku sempat berpikir sejenak, lalu menatap Tony-san sambil berkata, jujur aja, aku nggak tahu perlu atau enggaknya, tapi mungkin aja itu bakal seru buat dicoba. Di negaraku juga ada banyak orang yang buka usaha cuman buat hobi doang. Aku sendiri kepikiran buat buka kafe suatu hari nanti. Bahkan banyak mantan hunter hebat yang setelah pensiun malah buka usaha buat senang-senang. Biasanya usaha mereka tuh murah banget karena nggak cari untung. Dan kalau pelanggan beruntung, mereka juga bisa dapat tips berguna buat hunting. Mungkin karena mereka sudah lama hidup di dunia yang keras, setelah pensiun mereka pengen jalani hidup lebih santai. Tapi intinya, alasan orang bekerja itu nggak selalu soal bertahan hidup. Kalau kamu bingung, sini aku kasih contoh. Di luar sana ada perempuan yang dulunya seorang miko, tapi sekarang udah banting setir buka toko tahu goreng. Bahkan semua teman-teman di organisasi pecinta topeng rubahnya sekarang juga ikut jualan tahu goreng keliling dunia. Jadi, jika pendeta suci alias Miko aja memutuskan buat buka usaha makanan, kamu yang sebagai anak raja sekarang harusnya coba hal itu juga. Mendengar ucapan panjang lebar dari Cray barusan, Tony pun akhirnya bisa terpengaruh. Hingga di dalam dialognya, Tony mulai berkata kepada kita, kalau dipikir-pikir, mungkin ada gunanya juga mencoba hal seperti itu. Tapi baru saja Tony berkata, maka pria tua yang ada di belakangnya kini akhirnya mulai berkata kepada Tony lagi, tidak boleh Tony sama. Itu sama sekali tidak efisien. Sekarang ini kita sedang menghadapi masa yang sangat penting menjelang perebutan takhta. Di momen ini, Tony langsung membalasnya. Justru karena itu kita harus mencobanya sekarang. Kalau mau melakukan hal bodoh, ya sekaranglah waktunya. Begitu abangku naik takhta, aku tidak tahu masih bisa punya kuasa sebesar apa. Nah, mulai dari sini, Cray pun sebenarnya mulai kasih saran lain lagi kepada Tony. Yaitu, Tony harus buat pemandian air panas. Terus Tony juga harus buat tempat hiburan lainnya. Karena pada dasarnya, Tony punya rencana untuk dapat adaptasi sistem dari luar kota Code. Jadi, jika hal di atas itu tidak ada, maka menurut Cray, wilayah dari Tony sekarang masih belum lengkap. Singkat cerita, tepat ketika Tony masih berpikir dengan serius, maka Cray pun kini seketika langsung memotongnya. Tony, apakah di area kamu ada relik yang bisa aku dapatkan? Aku sengaja muter-muter negara Code, cuman buat cari relik. Aku udah coba cari di tempat anak raja yang lain, tapi sampai detik ini aku masih nggak bisa dapat satupun relik. Mendengar ucapan itu dari Cray, Tony pun segera membalasnya. Sepertinya kamu belum mengerti ya. Relik itu sumber daya strategis. Semua relik di Code secara hukum dimiliki oleh Raja Code, lalu dibagikan ke semua kelas 8 secara merata.
Para bangsawan hanya bisa meminjamkannya ke orang yang membutuhkannya. Jadi, satu-satunya cara untuk mendapatkan relik di sini, ya harus diberi langsung oleh anggota keluarga kerajaan. Kebanyakan senjata di kota ini akan kehilangan fungsinya kalau dibawa keluar dari Kod. Satu-satunya yang bisa membuat relik yang tetap berfungsi di luar kota ini hanya raja. Mayoritas relik yang pernah dibuat itu senjata, dan proses pembuatannya butuh sumber daya dalam jumlah gila-gilaan. Detailnya mungkin cuma raja yang tahu. Mendengar penjelasan panjang itu dari Tony, Cray pun mulai berkata di dalam hatinya, "Gila. Pembuatan relik itu hal yang udah diteliti sama banyak penguasa dari zaman dulu, tapi nggak pernah berhasil. Di era sekarang, penelitian tentang manipulasi mana material dilarang secara internasional. Tapi, jangan bilang kota ini beneran berhasil menciptakan relik. Ya, kalau mereka bisa bikin prajurit mekanis, ini juga nggak terlalu mengejutkan sih." Tony-san menarik napas panjang dan mengembuskannya pelan. "Hah, ya udahlah, silakan lihat-lihat area ini sesukamu. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Aku juga akan beritahu orang-orang di sini soal dirimu. Kamu butuh pemandu?" "Nggak perlu pemandu, tapi aku butuh kendaraan. Ada nggak sesuatu yang mirip Kumo yang ukurannya pas buat dipakai sendiri? Yang merah gede itu keren, tapi aku butuh yang lebih kecil dan gampang dipakai sendiri." Mendengar ucapan itu dari Cray, sekarang justru malah Tony yang jadi panik. Sekaligus dia jadi salah paham. Tony tidak pernah meneliti senjata ataupun semacamnya. Jadi sumber daya Tony rata-rata habis dibagikan kepada bangsawan. Tapi di luar itu, Tony memiliki proyek pribadi yang mungkin terdengar memalukan bagi anak raja lainnya. Ada yang bisa tebak? Yap, Tony menghabiskan uang atau sumber dayanya cuma buat hobi. Dia menggunakan semua dana pribadinya cuma buat meneliti Kumo. Bahkan dia pun sampai bikin macam-macam Kumo demi dapat memuaskan hobinya itu. Gara-gara itulah Tony yang merasa aneh dengan kemampuan dari Cray barusan. Akhirnya dia pun mulai bertanya kepada Cray, "Hah? Kok kamu tahu soal penelitianku sih?" Gampangnya cuy, Tony dan Cray emang mirip banget. Di satu sisi, Cray habisin semua uang dan tabungannya cuma buat koleksi relik. Bahkan relik sampah pun pasti dibeli sama Cray kalau dia belum punya. Di sisi lain, Tony pun juga begitu. Bedanya, dia jatuh cinta sama Kumo. Hingga apapun dilakukan oleh Tony cuma bisa buat Kumo baru. Singkat cerita, setelah melakukan pembicaraan itu dengan Cray, maka Cray pun kini langsung pergi, tepat setelah Tony sudah memberikannya Kumo baru dari hasil penelitiannya. Namun dari luar jendela, Tony pun masih terlihat sangat kagum kepada Cray. Hingga di dalam dialognya, Tony pun kini mulai berkata kepada kita. Info dari Dontan Family bertolak belakang dengan yang Tony lihat langsung. Sudah terkena gas pelumpuh mendadak, ketiduran 5 hari pula, tapi Cray tidak marah sama sekali. Bertemu Tony, yang notabene anggota keluarga kerajaan, bukannya sopan atau takut, dia malah nyantai seperti mengobrol dengan teman. Tipe reaksi seperti itu tidak mungkin muncul dari orang yang hanya sekadar bego atau licik. Ini lebih ke orang yang punya karakter unik bin absurd. Selain itu, obrolan Cray juga lumayan fresh bagi Tony. Dari sisi efisiensi, tidak masuk akal sama sekali. Tapi ya, dunia luar memang tidak mengikuti aturan efisiensi seperti yang ada di sini. Pertemuan yang seru. Tapi yang paling membuat Tony penasaran adalah permintaan terakhir Cray. Kumo Mini, kendaraan untuk 1 orang. Kebetulan sekali Tony sedang mengulik proyek ini memakai sisa-sisa sumber daya setelah sebagian besar dipakai untuk para bangsawan. Nah, menyaksikan semua perbuatan dari Tony itu, semua bangsawan lain yang ada di sekitarnya kini akhirnya langsung protes. "Pangeran Tony memberikan hasil penelitian Anda ke orang sepertinya. Kalau dia mulai peka terhadap kita, itu bisa jadi masalah besar." "Tak masalah, selama aku tidak membuat musuh dari abangku, dia tidak akan protes. Lagian, uji coba tetap perlu." Nah, di momen inilah, narator pun kini akhirnya langsung menjelaskan. Dia tidak terlalu memikirkan perebutan takhta. Gara-gara itu, Tony pun lebih milih untuk dapat menghabiskan sumber daya demi hal-hal yang dia anggap seru. Pantas saja banyak yang bilang dia sejatinya suka memuaskan diri, alias Tony adalah pangeran paling egois.
Malah menurut Tony, ide ekspansi ke dunia luar kedengaran lebih asik, jauh lebih seru daripada sekadar nimbun kekuatan di sistem yang kaku dan membosankan. Bagi Tony, yang paling dia ingin adalah perubahan. Dan kalau perubahan itu seru, wah makin mantap. Intinya, tujuan dari Tony sebenarnya mirip seperti Zachary, tapi caranya beda. Di satu sisi, Zachary benci kepada sistem kota, hingga dia pun jadi punya niat buat bisa hancurin kode, serta hancurin semua sistem pemerintahan di dalamnya, supaya orang-orang biasa bisa hidup setara dengan para bangsawan lain. Sedangkan di sisi lain, Tony juga tidak suka dengan sistem kota yang sangat membosankan. Mengingat dari kecil, Tony selalu hidup dengan cara yang sama, tanpa ada satupun yang berubah. Gara-gara itu, Tony pun sampai kepikiran, yaitu suatu hari jika dia bisa, maka Tony akan membagikan semua teknologi dan sumber daya dari kota kode ini menuju kepada negara lainnya. Karena dengan cara seperti itu, kota di dunia jadi bisa berkembang. Dan juga kota kode bisa belajar banyak hal baru demi bisa berkembang juga. Pokoknya intinya sama-sama mau bagi-bagiin teknologi ini ke semua orang supaya orang-orang bisa nikmatin. Nah, menariknya, setelah narator sudah menjelaskan kepada kita tentang Tony dan juga bagaimana cara dari Tony melihat Cray, maka pada akhirnya episode ini, Tony pun mulai berkata seperti ini, tepat menuju kepada para bangsawan yang ada di sebelahnya. Udah tenang aja, nggak usah mikir jauh dulu. Mulai dari sekarang, mari kita kerjain yang simple-simple dulu, atau yang paling mudah. Contohnya, mari kita buka usaha tempat makan pada wilayah kita. Seperti perkataan dari orang itu, kita nggak akan tahu sesuatu itu seru atau tidak jika kita tidak mencoba. Jadi, mari kita coba sendiri buat bikin usaha rumah makan dan sebarin usaha ini ke seluruh dunia. Cerita dari episode minggu ini selesai tepat pada momen ini. Untuk selanjutnya, ceritanya bakalan lebih seru karena Cray bakal bikin salah paham brutal dengan cara serang markas raja secara langsung pakai kendaraan kumo kecil yang kebetulan udah dikasih sama Tony. Tapi masalahnya, alat atau kendaraan kumo dari Tony ini adalah kendaraan prototype alias kendaraan uji coba. Tony sendiri nggak tahu mobil kumonya ini bisa jalan apa enggak. Tony juga nggak tahu apakah mesinnya bisa berhenti jika dipakai kebut-kebutan. Karena selama ini Tony hanya buat kumo tipe besar, maka ketika dia buat ukuran yang kecil, Tony pun jadi kesulitan buat simpen alat pendukung lainnya. Awalnya, Tony mau coba sendiri kumo ini sebelum dia masukin ke dalam koleksinya. Tapi karena kumo kecil terlalu berbahaya buat dipakai sama dia, maka Tony pun sempat mengurungkan niatnya. Untung aja Cray udah lebih dulu mengajukan diri dan minta aku buat kasih pinjem dia kumo kecil yang kebetulan aku buat. Ini sungguh menarik dan juga aku sangat penasaran. Apakah di tangan Cray, kumo itu bisa berguna atau justru malah sebaliknya? Nah, buat yang tanya, Bang, kemana robot pengawal Cray yang 3 biji? Kok nggak lindungin Cray saat dia diserang? Jawabannya ada pada video besok. Robot Cray sekarang nggak ikut dibawa masuk. Karena Cray udah pengalaman diserang secara mendadak, maka Cray suruh 3 robotnya itu buat tunggu di luar doang. Kebetulan Cray save ring-nya sudah penuh. Jadi Cray sempat berpikir bahwa Cray tidak akan mempan jika ada serangan yang datang kepadanya. Tapi siapa sangka senjata yang dipakai buat nyerang Cray ternyata bukan tipe senjata biasa, melainkan sebuah racun untuk dapat melumpuhkan tubuh, alias untuk dapat membuat Cray tidur. Gara-gara itu cincin dari Cray jadi tidak aktif, karena pada dasarnya cincin dari Cray hanya bekerja jika tubuh dari Cray merasa terancam. Sedangkan tidur bukan ancaman, itu hanya berkah bagi Cray. Mengingat selama di dalam negara Code, Cray tidak bisa malas-malasan dan kurang tidur. Maka begitu ada kesempatan buat tidur, tubuh dari Cray akhirnya langsung menerimanya, tanpa sedikit pun perlawanan. Itulah yang menyebabkan Cray tidur selama 5 hari penuh. Padahal orang normal cuma tidur paling lama 1 hari aja. Jadi buat yang penasaran gimana cerita lanjutan dari volume 12, maka nantikan terus ya update-nya pada hari yang belum tahu kapan.